Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya beserta teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai salah satu akad dalam transaksi syariah, yaitu musyarakah. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah akuntansi keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Thorik Langlang Buana. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1 terdiri dari saya, Fibria Reskiananda, lalu ada Adi Anoraga, ada Lina Herlina, ada Neta Prabanita, dan yang terakhir Putri Rachel. Adapun dalam video ini kami akan membawakan 4 materi. Yang pertama terdiri dari pengertian musyarakah, meliputi apa yang dimaksud dengan musyarakah beserta bagaimana pengimplementasian akad musyarakah pada Bank BCA Syariah. Yang kedua ada transaksi, meliputi contoh-contoh transaksi dari akad musyarakah yang menggunakan akad musyarakah. Lalu yang ketiga ada jurnal, bagaimana cara menjurnal transaksi yang menggunakan akad musyarakah. Lalu yang keempat ada laporan keuangan, bagaimana penempatan pencatatan akad musyarakah, transaksi yang menggunakan akad musyarakah pada laporan keuangan. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti kerjasama, sehingga musyarakah memiliki pengertian bahwa di mana ada dua atau lebih pihak yang masing-masing memberikan kontribusi, baik itu berupa aset ataupun non-aset yang diakui secara syariah untuk mendanai suatu proyek, di mana jika proyek ini memperoleh keuntungan maka akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara apabila mengalami kerugian tersebut akan ditanggung bersama-sama berdasarkan porsi dana yang diberikan. Nah, adapun karena sifatnya ini kemitraan, jadi dana yang diberikan oleh masing-masing mitra tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra dan juga tidak boleh digunakan secara pribadi. Konsep akad musyarakah ada 4. Yang pertama yaitu kemitraan terbuka atau general partnership, di mana semua orang dapat bertindak sebagai mitra. Yang kedua, akad antara dua orang atau lebih ini untuk kemudian secara bersama-sama memadukan kekuatan ataupun modalnya untuk mendanai suatu usaha atau proyek. Nah, yang ketiga, atas pendanaan yang telah dilakukan tersebut, seluruh mitra bersepakat untuk pembagian baik laba ataupun rugi yang dihasilkan. Nah, adapun pembagiannya yaitu apabila laba maka dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, namun apabila rugi dibagi berdasarkan dana yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Adapun yang keempat, bagi hasil tersebut dapat dilakukan berdasarkan revenue sharing atau berdasarkan pendapatan yang diterima ataupun profit sharing atau berdasarkan profit atau laba yang dihasilkan. Berikut ini merupakan karakteristik dari akad musyarakah menurut PSAK 106. Yang pertama yaitu para mitra bersama-sama mendanai suatu usaha atau suatu proyek, baik usaha yang sudah berjalan ataupun yang akan dibuat atau usaha baru. Yang kedua, investasi musyarakah dapat dilakukan dengan kas ataupun setara kas, jadi kas ataupun non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Yang ketiga dan yang terakhir, pada akad musyarakah apabila proyek yang didanai ini mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi rata kepada para mitra yang tergabung dalam akad musyarakah dengan cara sesuai dengan nisbah yang telah disepakati atau sesuai dengan dana yang disetorkan. Sementara apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama-sama oleh semua mitra yang terlibat dengan cara berdasarkan aset atau dana yang disetorkan. Sementara itu, karena musyarakah ini bersifat kemitraan, sehingga ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik modal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Jadi, dana untuk musyarakah ini sifatnya tersendiri dan tidak boleh dicampur adukan dengan dana yang lain.
termasuk dana pribadi. Yang kedua, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Dikarenakan pada awalnya pihak-pihak yang akan melakukan transaksi sudah bersepakat, sehingga apabila ada penambahan mitra lagi, maka harus atas persetujuan mitra-mitra yang lain. Yang ketiga, memberi pinjaman kepada pihak lain. Dana yang sifatnya bersama-sama tadi harus benar ditujukan untuk mendanai proyek atau usaha, jadi tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain. Yang keempat, pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Jadi, asalkan atas persetujuan mitra yang lain, salah satu pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan. Jadi, modal yang telah diikut sertakan dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, atau dalam bahasa lain digantikan oleh pihak lain. Nah, yang terakhir, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum. Selanjutnya, mengenai bagaimana skema akad tersebut pada lembaga keuangan syariah, di mana di sini kami memilih BCA Syariah, akan dijelaskan oleh teman saya, Lina Herlina. Kepada Lina Herlina, dipersilakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja IB pada Bank BCA Syariah. Pembiayaan musyarakah merupakan BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Adapun persyaratan nasabahnya yaitu warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk nasabah perorangan, telah sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan hukum yang berlaku untuk nasabah badan, memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan, tidak dalam keadaan pailit, tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar kredit pajak regulator. Di sini nasabah tidak dikenakan biaya provisi, namun nasabah dapat dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya terkait proses pembiayaan, seperti biaya penilaian agunan, biaya notaris, dan biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank. Untuk ketentuan jangka waktunya, dengan jenis pembiayaan revolving, dengan cara pembayaran angsuran maupun non-angsuran maksimal 1 tahun, untuk jenis pembiayaan non-revolving, dengan cara pembayaran angsuran maksimal 5 tahun, sedangkan untuk non-angsuran maksimal 1 tahun. Perlu kita ketahui bahwa nasabah dapat dikenakan denda sesuai ketentuan bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah dan dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan di Bank Indonesia. Nasabah dapat dikenakan biaya-biaya terkait proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank. Adapun persyaratan dokumen dalam akad musyarakah yang harus dipenuhi oleh nasabah Bank BCA Syariah yaitu misalnya untuk pemohon individu, fotokopi kartu identitas yaitu KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte nikah, fotokopi mutasi rekening 3 bulan terakhir, fotokopi bukti atau catatan transaksi bisnis, asli surat referensi, asli surat keterangan domisili dari kelurahan setempat, fotokopi NPWP, fotokopi surat izin usaha perdagangan, fotokopi tanda daftar perusahaan, jika fasilitas pembiayaan digunakan untuk membiayai badan usaha dengan plafon lebih dari 500 juta bagi pemohon individual. Fotokopi surat perjanjian pisah harta atau jika pisah harta, asli surat persetujuan suami atau istri jika tidak pisah harta dan menyerahkan agunan. Transaksi akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja IB Bank BCA Syariah. Adapun contoh transaksinya, pada tanggal 1 Januari 2021, PT Satu Abadi yang merupakan perusahaan elektronik akan menandatangani akad pembiayaan modal kerja IB dengan Bank BCA Syariah dengan skema musyarakah. Untuk nilai proyeknya sebesar 100 juta rupiah yang terdiri dari kontribusi bank sebesar 60 juta rupiah dan kontribusi PT Satu Abadi sebesar 40 juta rupiah. Untuk nisbah atau bagi hasil, ini 50% 50% dan periodenya selama 12 bulan.
Adapun biaya administrasi yang dikenakan yakni sebesar 1% dari nilai proyek sebesar 600 juta rupiah. Dan penjualan yakni sebesar 200 juta rupiah selama 12 bulan. Jadi, untuk periode pertama laba brutonya ini sebesar 110 juta rupiah. Dan untuk periode kedua, laba brutonya adalah 90 juta rupiah. Untuk objek bagi hasil, yakni laba kotor. Pelaporan dan pembayaran porsi bank 6 bulan. Untuk skema pelunasan pokok, musyarakah permanen dan dilunasi pada saat akad berakhir, yakni pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk penjurnalannya, yang pertama ada detail kasus transaksi. Untuk pada tanggal 1 Januari 2021 adalah penjurnalan saat akad akan disepakati dan pembayaran biaya administrasi 1%, yakni Rp600.000 oleh nasabah, sehingga pihak Bank BCA ini akan mendapatkan pendapatan administrasi. Untuk penjurnalannya, pada saat akan disepakati, Bank BCA akan mencatat pos lawan komitmen administrasi pembiayaan pada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar Rp60 juta di debit dan di kredit. Dan penjurnalan yang kedua pada saat tanggal 1 Januari 2021 adalah mencatat pendebetan biaya administrasi, yakni pada akun kas atau bank pada pendapatan administrasi sebesar Rp600.000 debit dan kredit. Lanjut, untuk penjurnalan yang kedua, yakni pada saat penyerahan investasi musyarakah oleh Bank BCA Syariah kepada nasabah. Ada dua tahapan yang terjadi. Yang pertama adalah pada tanggal 10 Januari 2021. Dalam kasus ini, PT Satu Abadi ini pihak Bank BCA Syariah akan mentransfer dana sebesar Rp35 juta ke rekening PT Satu Abadi untuk pembayaran tahap yang pertama. Maka akan dijurnal pada akun investasi musyarakah dan di kreditnya kas atau rekening administratif pembiayaan sebesar Rp35 juta dan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan ini untuk membalik jurnal pada saat akad akan disepakati, sehingga kewajiban komitmen administrasi pembiayaan ini akan di buku besar ini akan dengan hasil saldo yang 0. Dan tahap yang kedua, yakni pada tanggal 10 Februari 2021, pihak Bank BCA Syariah menyerahkan dana sebesar Rp25 juta ke rekening PT Satu Abadi untuk pembayaran tahap yang kedua, sehingga jurnal yang akan dicatat oleh pihak bank adalah investasi musyarakah pada kas rekening administrasi pembiayaan sebesar Rp25 juta dan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar Rp25 juta, sehingga saldo dari buku besar kewajiban komitmen administrasi pembiayaan dan pos lawan komitmen administrasi pembiayaan ini akan menghasilkan saldo 0. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan mengenai materi yang telah Saudara Neta Prabadita sampaikan sebelumnya. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan laporan bagi hasil. Berikut ini adalah realisasi laba bruto usaha PT Satu Abadi selama 2 periode setahun yang dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021. Periode pertama, jumlah laba brutonya berapa? Yaitu 110 juta. Apabila persentase bank adalah 50%,
sehingga bagi hasilnya yang diperoleh oleh bank adalah 50% kali 110 juta ketemu 55 juta. Dengan tanggal pembayaran bagi hasil yaitu 30 Juni 2021. Periode kedua, apabila jumlah laba brutonya adalah 90 juta, maka bagi hasil yang diperoleh oleh bank adalah 50% kali 90 juta sama dengan 45 juta. Tanggal pembayaran bagi hasil yaitu 31 Desember 2021. Jurnalnya bagaimana ya teman-teman? Jurnalnya adalah jurnal penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan laporan bagi hasil dengan tanggal transaksi 30 Juni 2021. Referensinya JU0004. Kas pada debit dan pendapatan bagi hasil musyarakah pada kredit. Sebesar berapa? 55 juta dan 55 juta. Ini adalah penerimaan bagi hasil periode pertama. Yang kedua, periode kedua, tanggal transaksinya 31 Desember 2021 dengan referensinya yaitu JU0005. Kas atau bank pada debit dan pendapatan bagi hasil musyarakah pada kredit. Sebesar berapa? 45 juta, 45 juta. Ini adalah penerimaan bagi hasil pada periode kedua yang didapatkan oleh pihak bank. Oke, selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, penjurnalan saat nasabah mengembalikan modal musyarakah kepada pihak bank. Jurnalnya bagaimana ya teman-teman? Jurnalnya adalah tanggal 31 Desember 2021 dengan referensi JU0006, yaitu debitnya kas atau bank dan kreditnya yaitu investasi musyarakah. Sebesar berapa? 60 juta. Pihak bank mendapatkan kas sebesar 60 juta dan investasi musyarakah berkurang sebesar 60 juta. Oke. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Putri Rachel. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, kita akan membahas laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini untuk menempatkan hasil pencatatan atas transaksi yang dilakukan dengan akad musyarakah yang telah disepakati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi atas transaksi musyarakah tersebut, di mana pendapatan bagi hasil musyarakah sejumlah 100 juta. Dibagi menjadi dua periode, di mana periode pertama pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar 55 juta dan untuk periode kedua pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 45 juta rupiah, sehingga total laba rugi sejumlah 100 juta rupiah. Nah, berikut ini adalah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021 pada Bank BCA Syariah. Kita bisa lihat di sisi sebelah kiri aset, di mana aset berupa investasi musyarakah sejumlah 60 juta rupiah dan untuk liabilitasnya pembiayaan yang diterima sejumlah 60 juta. Kenapa pembiayaan cuma 60 juta? Dikarenakan pihak Bank BCA Syariah hanya berkontribusi 60 juta dari total nilai proyek 100 juta, sehingga pada saat akan berakhir pihak PT Satu Abadi akan mengembalikan dana yang tadinya diinvestasi BCA Syariah sejumlah 60 juta rupiah, sehingga jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas sejumlah 60 juta rupiah. Nah, dari hasil laporan posisi keuangan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk pembiayaan musyarakah ini kurang lebih sudah sesuai dengan komponen, di mana terdiri dari aset yang mencakup investasi musyarakah dan sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang bagaimana cara penyajian laporan keuangan syariah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih.